Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina saru fi nusrati dinihi sayrun hathitha wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum al-ulama warathatul anbiya akrim bihim waritha wa mawrusa amma ba'd. Kajian kita kali ini surat Al-Alaq ayat 6, 7, dan 8. Semoga dengan kajian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kesehatan kepada kita, baik sehat lahir maupun sehat batin. Semoga Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan harta kita yang banyak, yang halal, yang berkah, dan dijadikannya kita selalu butuh karunia Allah, selalu butuh rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah lah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai surat Al-Alaq ayat 6, 7, dan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna ila rabbika ruj'a. Kalla, ini ada fathah ketemu alif, dibaca mad tobi'i, tetapi setelah mad tobi'i atau mad asli ini ada hamzah di luar kalimat. Inna, makanya kalla panjangnya bukan 2 lagi, menjadi 5 atau 6 harokat. Namanya mad jaiz. Kalla inna, nunnya bertasydid, ini dibaca gunna. Nun matinya ditahan dulu, udara keluarkan melalui hidung sepanjang 3 atau 4 ketuk. Innal, ada al ta'rif ketemu hamzah, namanya al-qamariyah, maka alnya dibaca jelas innal. Ada nun mati ketemu sin. Nah, nun mati ketemu sin itu dibaca ikhfa ma'al gunnah. Ini termasuk mad tobi'i. Mad asli dibaca panjang 2 ketuk. Mati, ini dibaca pantul atau dipantulkan. Dibaca qalqalah. Gha ini juga gha alif fathah ketemu alif aslinya ini alif layyinah, ini dibaca mad asli. Tetapi setelahnya ada an, nah ada hamzah di sini di luar kalimat, maka dibaca panjang 5 atau 6 ketuk.
Nah, kalau dilanjutkan. Ar-ro'a, nun mati, ketemu ro nih. Ya, nunnya tidak terbaca langsung masuk ke ro. Namanya idgham bila gunnah. Ya, tidak didengungan tapi langsung ke ro. Ro'ahu. A ini ada hamzah, ada fathah ketemu alif, ya, mad tabi'i, dua ketuk. Tagna ada na ini mad sila, ya, dua ketuk, tapi ini ada hamzah nih. Ada hamzah berikutnya. Maka panjangnya 5 sampai 6 ketuk. In, nunnya bertasydid sama dengan in ini dibaca gunnah. Ila, la ini termasuk mad asli, mad tabi'i, dua ketuk. Rabbikar ruj'a, ada al ta'rif ketemu ro, maka alnya tidak dibaca jelas karena menjadi al syamsiyah. Rabbikar ruj'a. Nah, jimnya dibaca qalqalah atau dipantulkan. Ruj'a. Ini dibantu ada benderanya, dibaca panjang 5 sampai 6 ketuk karena di sini ada hamzah. Ayat berikut. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mari kita coba perhatikan terjemahannya. Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Sesungguhnya manusia bermakna siapa saja yang merasa dirinya manusia. Walaupun ada sebagian ahli tafsir yang menyebut yang disebut dengan al-insan dimaksud adalah Abu Jahal. Tapi al-insan adalah manusia. Bisa jadi kita, bisa jadi saudara, bisa jadi siapa saja yang merasa dirinya manusia. Manusia memiliki karakter melampaui batas. Mengapa dia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat bahwa dirinya sudah merasa cukup. Merasa dirinya kaya, merasa dirinya berpunya. Rumah ada di mana-mana. Kendaraan berderet di garasi, mewah-mewah lagi kendaraannya. Tanah ada di seluruh penjuru tanah air. Uang bukan hanya yang di rumah, bukan hanya yang ada di bank nasional, bahkan ada di bank internasional. Bentuk rupiah bukan saja rupiah, tetapi dolar, real, dan banyak lagi yang lain. Merasa dirinya kaya, merasa dirinya cukup. Maka orang yang seperti itu kemudian muncul dalam dirinya sangat bangga dan sombong. Dia tidak butuh lagi karunia Allah. Dia tidak butuh lagi minta kepada Allah kekayaan. Dia tidak butuh lagi minta kepada Allah keberkahan hartanya. Tidak butuh permohonan kepada Allah untuk menjadi orang kaya. Tidak butuh lagi. Yang ada adalah dia merasa sombong. Sudah tidak butuh lagi Allah. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan bahwa dengan sedekah, dengan berinfak, dengan berzakat, maka harta kita akan berlipat-lipat. Bagi dia sudah tidak perlu lagi. Bagi dia omong kosong apa dengan sedekah lalu uangnya akan berlipat. Yang ada adalah dengan sedekah uangnya tambah berkurang. 1 juta dikurangi 100.000, maka uangnya sudah tidak lagi 1 juta. Bagi dia sudah tidak perlu sedekah lagi. Yang penting saya kerja, saya kerja. Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat bahwa dirinya sudah merasa cukup, sudah tidak butuh lagi bantuan siapapun. Harta sebagai satu-satunya kunci kesuksesan dia. Seolah-olah bahkan harta itu akan dibawa mati. Maka Allah menyebutkan
bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam pembagian harta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, harta kita itu hanya ada 3. Innama maluhu salasun. Ma akala fa'afna. Au labitha fa'abla. Au tasaddaqa fa'amda. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, harta kita itu, kata Rasul, adalah hanya ada 3. Harta kita yang kita makan, tapi kemudian sirna. Iya, harta kita yang kita makan saja. Berapa yang kita makan? Berapa banyak yang kita makan? Berapa piring kita punya kemampuan makan? Yang kita makan saja, itulah harta kita. Yang sudah masuk ke tenggorokan, itulah harta kita. Kadang bukan saja makanan itu sudah ada di tangan, bahkan sudah ada di mulut sekalipun, sedang dimakan, tiba-tiba gigi merasa ada yang keras, seolah-olah ini jangan-jangan batu. Dikeluarkan semua isi mulutnya, tidak jadi masuk ke dalam tenggorokan. Bukan harta dia, bukan harta kita. Begitu dimuntahkan, dimakan kucing, rizkinya kucing. Harta kita hanya yang kita makan. Jangan-jangan sudah ada di tangan itu gorengan, sudah ada di tangan itu kue, tiba-tiba cucu minta makanan punya cucu, bukan kita. Mungkin istri kita masak berbagai macam makanan, disuguhkan di depan kita, di meja makan. Tapi ternyata itu semua bukan punya kita. Ada yang jatah pembantu, ada yang jatah istri, ada jatah anak. Punya kita hanya yang kita makan. Ma'akala fa'afna. Yang kedua kata Rasul adalah aula bisa fa'abla. Hanya yang kita pakai. Berapa yang kita pakai? 10? Mungkin paling banyak kita hanya memakai busana ini 5 atau 6. Loh, kok 5 atau 6 semua disebut? Misalnya celana bagian luar 1, celana bagian dalam 2, kaos bagian dalam 3, baju bagian luar 4, kacamata 5, peci 6, atau bisa jadi jaket 7. Itu saja yang kita punya. Yang di lemari bukan punya kita. Bisa jadi itu punya anak, karena tiba-tiba pakaiannya dipakai oleh anak kita. Jadi hanya yang kita pakai, dan itu pun lambat laun lapuk. Lambat laun warnanya akan pudar, lambat laun akan rusak, dan tidak dipakai lagi. Dan harta kita yang ketiga adalah au tasaddaqo fa'amdo. Harta yang kita sedekahkan lalu kekal. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan harta kita sesungguhnya. Kita butuh permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh harta yang diberikan oleh Allah, yang baik-baik, yang berkah. Inna ila rabbika ruja'a. Karena kita nanti sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Begitu kita kembali, mobil yang tadi berderet di garasi akan kita tinggalkan. Tanah luas di sepanjang pantura akan kita tinggalkan. Istri yang cantik akan kita tinggalkan. Pakaian yang melekat hanya kain kafan, dan itu pun akan dimakan rayap. Lalu harta kita yang mana? Nanti
akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta kita sesungguhnya, yaitu harta yang kita tunaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui sedekah, melalui infak, melalui zakat, melalui wakaf, atau melalui pemberian lain yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan berbagai kesempatan. Ketika tromol lewat, kita ada di masjid, manfaatkan walau 10.000, 50.000, 100.000. Ada petugas infak datang ke rumah kita, manfaatkan, itu ladang amal kita. Dia tahu persis diminta atau tidak diminta, kita harus tahu. Itu saya harus menabung harta kita untuk kebutuhan kita sendiri kelak di akhirat. Karena harta kita sesungguhnya itu yang kita sedekahkan. Yang berderet tadi ketika kita sudah meninggal, maka menjadi rebutan anak istri kita, menjadi rebutan saudara-saudara kita. Lumayan kalau mereka tahu tentang faraid, tentang waris. Kalau tidak, jangan-jangan malah menjadi bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita, memberitahukan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menyalurkan harta kita di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Billahi taufiq al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.